ini jadi pendeta. Itulah dulu selalu kata kakekmu katanya. Dan kalau hari ini kamu bilang kamu mau jadi pendeta, jangan takut melayani Tuhan, jangan takut untuk masa depan anak-anakmu, karena Tuhan yang akan pegang kalau engkau tahu engkau dipanggil Tuhan. Dan Bapak Ibu benar, istri saya ada 3 anaknya, ya. Sudah besar-besar semuanya. Sayang memang PowerPoint-nya belum bisa kelihatan, ya. Saya nggak tahu. Oke. Dan 3 anak ini anak yang dianugerahi luar biasa, pintar-pintar semuanya. 1 kuliah di Udayana, 2 kuliah di UI, dan 3-tiganya mereka diberi beasiswa oleh Tuhan. Dan artinya apa yang pernah didoakan oleh bapak saya itu adalah sesuatu yang Tuhan nyatakan, dan itu terjadi. Artinya begini, bukan saya mengajak kita semuanya hari ini bersama-sama tinggalkan pekerjaan lalu full time, enggak. Tapi dimanapun kita ada, sesungguhnya hati itu harus tetap kepada Tuhan dan mencintai jiwa-jiwa. Itu kata kuncinya, nggak mungkin enggak gitu ya. Nah, hari ini saya akan, hari ini saya akan berbicara kepada kita dengan satu tema atau satu topik, ditolong oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab dari Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Nah, mari lihat Alkitabnya. Saya akan baca dan Bapak Ibu perhatikan Alkitabnya. Bagaimana kisah ini, kisah yang mengalami terobosan, kisah yang mengalami pertolongan Tuhan, waktu hatinya tertuju kepada Tuhan, dan waktu teriakannya dinyaringkan kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menolong dia. Artinya ditolong oleh Tuhan dengan seruan yang dia sampaikan. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 dan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersama-sama kita baca ayat yang ke-28. 1. Ya, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya percaya bahwa setiap kali persoalan yang kita alami, di sana juga tersedia jawaban dan pertolongan sesuai dengan iman kita. Karena Tuhan itu bekerja tidak hanya karena kita butuh, tapi Dia bekerja sesuai dengan iman yang kita miliki untuk menantikan apa yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Dan kalau kita baca ayat ini, bagaimana satu perempuan yang begitu berat bebannya, anaknya sakit, sakitnya pun aneh, sakitnya dikatakan dirasuk oleh setan dan sangat menderita. Tapi yang luar biasanya, ketika dia datang kepada Yesus, Yesus belum memberikan statement apapun. Yesus belum menjawab dengan kata-kata apapun. Bahkan ketika dia meminta Yesus untuk menolong, murid-muridnya bilang begini, "Guru, dari tadi dia ribut saja." Kalau orang Medan bilang dari tadi dia ngerecokin saja. Suruh dia pergi, usir saja. Kira-kira begitu. Tetapi ketika perempuan ini mendengar kata itu, kata-kata itu tidak membuat dia mundur. Kata-kata itu tidak membuat dia menyerah. Kata-kata itu tidak membuat dia menjadi orang yang marah kepada Tuhan, marah kepada murid-murid.
Dan yang menarik adalah, lalu Yesus mulai berkata begini, aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang. Dengan kata lain, aku bukan diutus kepada orang Kanaan yang datang yang minta tolong hari ini. Saudaraku, kira-kira begini, kalau misalkan saya marga Tarigan, kemudian ada marga Ambon, Manuputi misalkan, kalau saya datang, Tuhan tolonglah aku, lalu Tuhan bilang begini, maaf, sorry, aku diutus bukan kepada marga Tarigan, tapi kepada marga Manihutu misalkan, atau Manuputi misalkan. Ini kan kira-kira kerinduan ibu ini seolah-olah nggak didengar, nggak dijawab oleh Tuhan Yesus. Tapi Alkitab berkata, ibu ini kembali membawa dirinya makin dekat kepada Tuhan. Dia sujud menyembah, lalu dia mulai berteriak, dan dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat konteks ini, maka teriakan daripada ibu ini adalah teriakan yang semakin kencang pada teriakan yang kedua. Kalau tadi dari kejauhan dia bilang, anak Daud, kasihani aku. Ini enggak, dia melangkah, dia come closer dan bow down, dia sujud menyembah. Dia bilang, Tuhan, tolong aku. Wow. Lalu Yesus kembali memberikan kata-kata yang sedikit nggak enak didengarkan. Nggak patut mengambil remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini disamakan seperti RW Manado, disamakan seperti anjing. Tapi yang menarik adalah wanita ini berkata, tapi kan anjing itu juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Alkitab berkata di ayat terakhir tadi, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya begini, setiap kali persoalan yang kita alami, sekalipun nggak tahu bagaimana cara Tuhan menjawab, kalau kita mempercayai Tuhan bisa tolong, maka pertolongan itu terjadi bagi kita. Maka pertolongan itu akan nyata bagi kita. Perempuan ini nggak tahu dia kapan waktunya bagi Tuhan untuk menjawab. Tapi di akhir daripada statement ini, ibu ini mengalami pujian daripada Yesus tentang imannya yang tidak mau kalah, yang tidak mau mundur, yang tidak mau sakit hati. Bagaimana Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Kenapa Yesus memuji iman seperti ini? Saya akan sedikit berbalik bagaimana kisah murid-murid di Danau Galilea yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Ketika itu dikatakan yang tertidur. Lalu ketika badai itu datang dan air sudah mulai masuk, apa kata murid-murid kepada gurunya? Guru, celaka kita guru, bangun guru. Tak tahukah kamu kita mau mati? Lalu gurunya dia bangkit, dan apa kata gurunya kepadanya? Hai kamu yang kurang percaya. Dengan kata lain, murid-murid mulai dicela imannya gurunya. Kenapa? Karena hari lepas hari murid-murid dengan mata jasmaninya melihat ada banyak mujizat, ada banyak pertolongan. Ketika dia ada dalam satu bahaya, satu ketakutan, dia lupa bahwa gurunya ada di situ. Dia lupa bahwa kemarin ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan, yang gurunya kerjakan. Bapak Ibu, ketika kita dihadapkan dengan satu orang yang tidak enak, semestinya kalau kemarin Tuhan pernah tolong kita, maka semestinya mulut kita berkata, hari ini pun ada pertolongan bagiku. Hari ini pun ada pertolongan yang Tuhan nyatakan bagiku. Saya akan bagikan, merenungkan bersama-sama 4 hal bagaimana kita memiliki rahasia akan mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana kita akan ditolong Tuhan. Nah, yang pertama, mari kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, kalau hari ini kita mau mengalami seperti perempuan Kanaan alami, dia mengalami kesembuhan bagi anak yang dicintainya, maka yang pertama tidak mungkin dan ini harus miliki keputusan untuk datang kepada Tuhan. Karena waktu kita ambil keputusan datang kepada Tuhan, itu langkah awal. Nah, sudah keluar. Klik lagi. Oke, stop dulu ya. Oke, sebelum saya lanjut, nah saya kenalkan dulu. Jadi istri saya, tadi saya bilang ada 3 anaknya ya. Nah, ini sudah besar-besar semua. Priscilla Joel, Timothy Joel, Yehuda Yabes Joel. Kenapa saya pakai nama-nama mereka nggak pakai Tarigan? Padahal Tarigan itu keren banget, karena Tarigan artinya tampan, riang, ganteng gitu ya. Nah, saudaraku, karena waktu mereka lahir di Jakarta, ada Pergub DKI
tidak bisa pakai marga untuk mengurangi tingkat sukuisme di DKI pada waktu itu. Jadi semua anak-anak tidak saya pakai marganya, tapi saya pakai nama saya di belakang karena nama lengkap saya Aris Tarkus Joel Tarigan. Nah, dan saudaraku, istri saya tadi saya bilang dia duluan meninggalkan pekerjaan dan melayani Tuhan daripada saya. Dia tahun 98 sudah tinggalkan pekerjaan, dia full time, dan saya masih bekerja di kantor. Nah, saudaraku, ya, jadi hari ini saya sedang mengembalakan gereja, dan selain itu saya juga menjadi ketua umum di Jaringan Doa Nasional. Itu sebabnya saya banyak keliling kota-kota, keliling ke bangsa-bangsa juga, berbicara mengenai kegerakan doa. Dan saudaraku, kalau hari ini saya ada di sini, sekali lagi saya bilang ini anugerah. Kenapa? Karena kami melayani tipikal jemaat kami seperti ini. Ini lingkungan kumuh semua, nggak ada orang rumah gedongan, hampir rata-rata ngontrak mereka semua. Beginilah tipikal jemaat-jemaat yang kami layani, yang dekat dengan pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, saudaraku, dan di tengah-tengah pelayanan ini, kami satu rumah, sudah 14 tahun, dan kami buat juga taman kanak-kanak di. Kenapa? Karena dulu awal-awal kami mulai melayani, ada banyak anak-anak jemaat kami yang masuk ke SD selalu tinggal di kelas 1. Kenapa? Karena mereka nggak tahu baca tulis, nggak masuk TK, masuk langsung SD, kaget mereka. Dan akhirnya kami diberikan hikmat dan kami sewa tempat. Ya, ini sudah 14 tahun kami sewa. Lalu kami buat juga sana TK gratis, dan malam-malam atau di sore hari semuanya di sini tempat namanya posko pelayanan di daerah kumuh. Ini jadi kami sel grup di sini, lalu ada Sabtu anak-anak, lalu bahkan kalau ada jemaat yang meninggal, nggak ada uangnya untuk sewa gedung untuk funeralnya, kami pakai tempat ini menjadi rumah duka. Jadi beginilah tipikal pelayanan kami. Jadi kalau hari ini saya bilang saya ada di sini, ini anugerah, dan ini adalah tempat ibadah kami yang kami masih sewa sebenarnya. Ini tempat ibadah kami, dan rata-rata kita bisa beribadah 130 orang, 140 orang, dan puji Tuhan, sekalipun kami sewa, ini ada kami sudah bangun gedung tahun yang lalu, ini sudah kami milik sendiri. Dan di sini kami juga sudah mulai ibadah terutama untuk anak-anak muda kami. Kami banyak sekali anak muda, sekitar 40 orang ibadah anak muda. Dan di tempat ini juga kami mulai lagi dengan TK gratis. Kenapa? Karena orang-orang muslim di sekitar itu, orang-orang Betawi, orang Madura, kami mau membangun hubungan supaya artinya kita dalam satu komunitas diterima oleh banyak orang. Nah, saudaraku, tadi saya katakan begini, ditolong oleh Tuhan. Saya singkat karena sudah saya baca tadi. Nah, bagaimana kita akan mengalami pertolongan Tuhan? Nah, datang kepada Tuhan. Saudaraku, kerinduan dan keputusan kita untuk datang kepada Tuhan karena percaya. Kenapa kita berteriak? Kenapa kita datang? Kenapa kita minta? Ya, dasarnya hanya satu, simple, percaya. Makanya kalau kita dalam Alkitab, dalam Lukas pasal 18 ayat 1 dengan 8, di sana ada seorang janda yang lalim, kepada hakim yang lalim. Janda ini dibilang begini kepada hakim, "Pak Hakim, bela perkaraku terhadap lawanku, bela aku," kira-kira begitu. Tapi hakim bilang begini, "Ibu, aku banyak pekerjaan, ibu pulang aja." Lalu betul, dia pulang. Tapi besok datang lagi, "Pak Hakim, belalah aku terhadap lawanku." Hakim bilang, "Ibu, aku masih banyak pekerjaan, ibu pulang saja." Dia pulang. Tetapi besok Alkitab berkata, dia datang lagi, "Pak Hakim, belalah aku terhadap lawanku." Kalau kita baca konteks ini, akhirnya si hakim itu membela hak daripada perempuan janda ini. Ini berbicara mengenai apa? Keputusan kita untuk datang dan berteriak minta kepada Tuhan, itu adalah langkah kita akan ditolong oleh Tuhan. Makanya kalau hari ini ada banyak beban mungkin yang kita alami di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Ayo mari kita hari ini bersama-sama belajar daripada perempuan kanak percaya ini, bahwa dia punya keputusan untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, mari lihat bagaimana rahasianya. Oke, kalau nggak bisa di next slide. Oke, bisa ya. Oke. Nah, yang kedua, mari lihat bagaimana gambaran perempuan yang hebat ini. Bagaimana gambaran ibu yang hebat ini. Dia tidak menyerah dengan keadaannya, sekalipun anak itu masih sakit.
Dan tadi dikatakan oleh murid-murid, suruh dia pergi, suruh dia pulang. Tetapi perempuan ini nggak pulang. Dia masih bertahan dalam pengharapannya. Sebenarnya apa yang membuat dia tidak pulang? Yang membuat perempuan ini tidak pulang karena pengharapannya belum berubah akan pertolongan Tuhan. Kalau pengharapan kita nggak pernah berubah akan pertolongan Tuhan, saya percaya, maka pertolongan itu sedang on the way mendekati kita. Katakan amin. Maka pertolongan itu akan dinyatakan bagi kita. Jadi setiap tantangan yang ada seharusnya membuat kita makin percaya dan berharap ditolong oleh Tuhan. Tidak menyerah, karena percaya ditolong sekalipun belum melihat pertolongan. Dan ada teriakan yang disampaikan kepada Yesus, seperti yang kita belajar oleh perempuan ini. Saudaraku, tahukah saudara, orang yang menyerah, orang yang jauh dari pertolongan. Tapi orang yang dekat, tetap bertahan, adalah orang yang dekat dengan pertolongan. Saya kemarin minggu yang lalu pelayanan di Las Vegas, atau mungkin Pastor Rudi, coba kita ke sini, Pak. Pak Rudi ke sini. Saya akan kasih ilustrasi ini, supaya hari ini kita boleh menjadi orang Kristen yang tegar dan tidak menyerah. Boleh menjadi orang percaya yang tegar dan tidak menyerah. Dulu kan Las Vegas kan sering ada namanya pertandingan tinju. Dan seorang petinju, ada juri yang mengawasi. Contoh, pura-pura Pak ya, pura-pura. Ya. Kami misalkan sedang ada di ring tinju. Lalu kami sedang main pingin, pura-pura. Lalu Bapak Ibu, kemudian saya meleng, saya agak nggak melihat. Lalu uppercutnya Pak Rudi itu, wah, dan saya jatuh. Kalau saya jatuh, biasanya juri ngapain? Ngitung kan? 1, 2, 3, lalu dengan sempoyongan saya masih bangkit berdiri. Kalaupun sudah jatuh, lalu juri akan pegang saya. Apakah saya masih layak untuk main, meneruskan atau tidak? Lalu ketika dia lihat saya layak, maka dia akan bilang, teng. Maka kami akan melanjutkan. Next. Lanjut Pak. Sekarang sama. Giliran yang agak meleng, saya ada uppercut dari bawah. Tuah. Nah, kemudian dia jatuh juga. Waktu dia jatuh, juri ngapain? Hitung. Tapi sayangnya udah hitungan ke-5, ke-6 Pak Rudi nggak bangkit-bangkit. Dan kesempatan menang maka pindah kepada saya. Tergeletak. Hanya Alkitab bilang, kalaupun kita jatuh tergeletak, ada tangan Tuhan yang akan menarik, menopang kita. Jadi jangan kalah dengan keadaan kita. Saya akan bersaksi sebentar ending daripada khotbah ini. Saya pernah punya pengalaman berat banget. Anak saya yang paling kecil, umur 10 bulan, yang sekarang kuliah di sastra Jepang di UI, operasi jantung, udah mati. Udah putus saraf jantungnya, udah pakai pacemaker semuanya. Tapi Tuhan tolong. Istri saya 7 tahun lumpuh, nggak bisa berjalan. Dan akhirnya Tuhan tolong juga. Nanti saya akan sampaikan. Ayo Pak, silakan dulu Pak. Jadi kalau hari ini kalau kita mengerti prinsip tidak menyerah, maka kita sedang menaruh harapan kita ada pada Tuhan. Sehingga apapun kondisinya, sekalipun jawaban belum ada, maka kita akan tetap berkata, Tuhanku sanggup menolong aku. Dan Dia mau menolong aku. Bukan hanya sanggup, tapi Dia mau menolong aku. Saudaraku, ini luar biasa. Ada banyak orang-orang yang sedang mengalami keadaan yang babak belur, tapi dia kalah dalam masa penantian. Dia kalah dalam masa-masa yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Bapak Ibu, ada 2 jenis binatang yang sangat kontroversial. Yang pertama namanya kelinci. Tahu kelinci ya? Kelinci itu kalau dia di sini dilepas suruh lari ke drum itu, dia cepat sekali sampai di sana. Nah, tapi yang kedua namanya kura-kura. Terus ada kura-kura. Kura-kura lambat sekali jalannya. Jalannya begini. Dikeluarkannya lagi lehernya, kepalanya, lalu dia jalan. Berhenti lagi dia. Lalu jalan lagi dia lambat sekali. Bila perlu kita tendang di sini supaya sampai di drum itu. Kalau kita mengerti konsep jawaban doa itu,
sedang ada di tengah jalan, maka kita harus berkata begini, Tuhan, aku akan menantikan jawaban itu. Sekalipun jalannya seperti jalan kura-kura, aku menantikan jalannya ya Tuhan. Kenapa? Karena pada waktunya, kalau tetap jalan, maka lambat juga jalan kura-kuranya, dia akan sampai kepada tujuan. Dan kalau hari ini kita berkata, sepakat bersama-sama, bahwa Tuhan sanggup dan Dia mau menolong aku, dan pertolongan itu sudah di tengah jalan, makanya yang perlu di sana, minta roh kesetiaan dalam masa penantian. Memang gak enak. Dalam ruang penantian, itu gak enak. Bisa misalkan kita nunggu di halte, ya kalau dulu di Jakarta itu haltenya panas gitu, bukan sama seperti di sini. Dan belum datang bisnya, itu gak nyaman, menyebalkan, bosan. Hanya satu yang enak menantinya, menunggu THR. Itu enak, karena sudah tahu tanggal berapa keluarnya. Tapi kalau kita belum tahu tanggal berapa keluarnya, tanggal berapa dijawabnya, maka yang perlu kita minta di sana roh ketekunan dan kesetiaan dalam masa-masa kita. Katakan amin. Nah, mari berikutnya. Yang ketiga, bagaimana kita akan mengalami pertolongan Tuhan? Bisa dibantu saya? Oke, klik lagi. Ya, mari lihat. Perempuan ini ternyata waktu dia tadi Tuhan, maka Alkitab bilang, lalu perempuan itu mendekat. Kalau di sana misalkan Yesusnya, lalu perempuan ini nggak lagi tinggal di sini. Dia mendekat, dan Alkitab bilang lalu menyembah. Dia sujud, menyembah, dan dia mulai berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, apa ini daripada makna rohaninya? Tuhan mau, sekalipun kita belum mengalami pertolongan, tapi jangan mau jauh-jauh dari Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Saya suka nyanyi dalam kidung jemaat, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Perempuan ini membawa dirinya makin dekat kepada Yesus, dan dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saya mau tanya, kira-kira menurut kita teriakan yang pertama dengan teriakan yang kedua lebih kencang mana di telinga Yesus? Kalau tadi di sini kan, Anak Daud, kasihani aku. Tapi yang kedua dia dekat, Tuhan, tolong aku. Saya percaya kualitas teriakannya yang semakin kencang di teriakan yang kedua. Dan itu membuat Yesus mulai melihat iman perempuan ini, mulai melihat keteguhan hati perempuan ini, mulai melihat bagaimana dia seriusnya menantikan pertolongan Tuhan yang dia sedang nantikan. Tahukah saudara, memelihara dan menjaga kedekatan kita dengan Tuhan itu adalah energi baru bagi kita. Itu adalah masa-masa penantian. Makanya kalau kita lihat kata asli daripada menyembah, proskuneo. Apa arti proskuneo? Digambarkan begini, seperti anjing yang menjilat tangan tuan atau nyonyanya. Kalau kita punya anjing di rumah, kalau kita datang ke rumah dari luar kota kah, dari pasar kah, biasanya anjing itu akan lari kepada kita, lalu dia, lalu dia mulai menjilat. Apakah itu gambar yang kurang ajar? Bukan. Itu gambaran anjing yang begitu rindunya dia sama tuan dan nyonya, dan dia mau berpelukan, dielus-elus, dia mau dekat. Dan tahukah saudara, waktu kita memelihara kedekatan kita dengan Tuhan, sama artinya kita sedang menjilat tangannya Tuhan. Kita mau dipeluk oleh Tuhan, kita mau dibeluk Tuhan. Nah, kenapa? Itu menjadi energi baru bagi kita dalam hari ini. Kita sedang agak undur dengan Tuhan. Wake up, rise up. Orang yang menyerah, sulit dan jauh dari pertolongan.
Tapi orang yang sekalipun ditolong, tapi kalau dia makin dekat dengan Tuhan, maka sesungguhnya pertolongan itu makin dekat juga. Maka sesungguhnya sekalipun jalan seperti kura-kura, tapi kura-kuranya sudah mau hampir di sana untuk apa? Dan saya percaya bahwa pertolongan itu pun hal yang sama Tuhan nyatakan dalam diri kita. Saudara, miliki keputusan untuk datang. Yang kedua, jangan mudah menyerah. Ayo katakan sama-sama, yuk. Miliki keputusan datang. 1, 2, ya. Miliki keputusan untuk datang. Yang kedua, jangan mudah menyerah. Yang ketiga, pelihara kedekatan dengan Tuhan. Itu yang perlu. Coba kita lihat yang keempat. Klik lagi, bantu saya Nomi. Ya, klik saja satu halaman itu. Mari ayo. Konsisten dalam doa dan percaya, itu yang paling perlu. Banyak orang berdoa hari ini, besok dia nggak berdoa. Ya orang kita makan aja 3 kali sehari gitu ya. Banyak orang dalam masa-masa sukarnya, karena dia nggak memiliki kedekatan dengan Tuhan, lalu mulai nggak berdoa, nggak percaya. Artinya dia tidak konsisten dengan kepercayaannya. Tapi perempuan ini, dia konsisten dengan kepercayaannya. Ada pertolongan yang Yesus bisa kerjakan dalam kehidupannya. Saudaraku, kata konsisten itu lifestyle, gaya hidup. Kata konsisten itu merupakan habit yang baru di dalam kita. Jadi rasanya perlu hari ini kita belajar doakan apa yang kita percayai dan percaya apa yang kita doakan. Amin. Jangan ragu dengan apa yang kita minta kepada Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab bilang, kita baca bersama-sama dalam 2 Korintus 4 ayat 13. 1, iya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Ternyata ciri orang yang percaya akan Tuhan, mulutnya berkata, aku percaya, aku ditolong Tuhan, aku akan beri jalan dibukakan bagiku. Kenapa? Karena orang yang percaya itu dia harus berkata-kata. Dan waktu kita berkata-kata, artinya kita sedang memindahkan sesuatu dari alam supranatural ke alam natural. Yang belum melihat menjadi terlihat. Tahukah saudaraku? Kalau misalkan ada satu pasangan sudah saya konseling 3 bulan atau setengah tahun mereka mau menikah, lalu siapkan semuanya pernikahannya, dan pada hari H pemberkatan di gereja, maka saya akan bilang begini sama pengantin. Pengantin berdua, sekarang saya akan silakan saudara berjabat tangan sembari menyatakan janjimu satu dengan yang lain di hadapan Tuhan, di hadapan keluargamu, di hadapan jemaat Tuhan. Lalu saya bilang begini sama yang laki-laki, ayo sekarang kamu nyatakan janji pernikahanmu, atau deklarasikan janjimu, atau proklamirkan janjimu hari ini di hadapan Tuhan tentang pernikahanmu. Lalu saya bilang, ayo silakan. Kemudian si laki-laki ini hanya dia salam pasangannya, tapi hanya pandang-pandang, dan dia nggak pernah mengucapkan janji itu. Lalu saya bilang, ayo nyatakan janjimu. Tapi dia hanya senyum-senyum saja, dan dia tidak pernah menyatakan janji itu. Dan saya bilang, ayo teruskan janjimu, nyatakan janjimu. Dan dia nggak pernah menyatakan janji itu, maka pernikahan itu tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena deklarasi kita itu Tuhan teguhkan, Tuhan stempel, ada materai di atasnya. Indonesia tidak akan pernah ada kalau nggak ada Bung Karno dan Hatta menyatakan deklarasi tentang merdeka. Indonesia tidak akan pernah ada kalau Bung Hatta atau Bung Karno bersama-sama mereka, kalau mereka tidak proklamirkan tentang merdekanya Indonesia, maka Indonesia tidak pernah ada. Tahukah saudaraku, Tuhan sedang menanti perkataan kita. Tuhan tunggu apa yang kita katakan. Tuhan tunggu apa yang sedang kita perkatakan. Kenapa? Karena percaya itu diikuti oleh kata-kata. Dengan kata lain, percaya kita harus diikuti oleh deklarasi kita atau proklamasi kita di hadapan Tuhan. Makanya kita bilang begini, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Dalam konteks ini, Rasul Paulus mengingatkan supaya secara pribadi, personal, singular ya, dan secara bersama-sama, plural, kita harus memperkatakan
tentang percaya kita kepada Tuhan. Kita harus memperkatakan iman kita kepada Tuhan, karena Tuhan akan melakukannya sesuai dengan perkataan kita. Makanya kalau ada banyak masalah, jangan bilang seperti orang Batak di kampung yang belum kenal Tuhan, mati maita mati gitu. Nah, waktu kita bilang mati, kita memang mati imannya, nggak ada kehidupan di sana, karena perkataannya pun perkataan kematian. Tapi coba kalau ada masalah, Tuhan terima kasih Tuhan, aku mau lihat Tuhan tolong aku, pasti Tuhan tolong aku. Lalu kita berkata-kata begini, Tuhan aku tahu Engkau sanggup membukanya, Engkau ahli membuat jalan, Engkau ahli mujizat. Maka apa yang kita katakan itu terjadi. Amen. Betapa perlunya dilatih kata-kata kita. Karena Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Artinya, kalau kita mau menerima buah daripada Tuhan, latih perkataan kita. Saya hampir semua yang saya alami, hampir semua yang saya terima, termasuk pergi ke bangsa-bangsa, saya suka sekali ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku pingin ke sana, misalkan contoh. Lalu ngomong belum terjadi, tapi ada kerinduan dan bicara sama Tuhan. Tuhan, kau kan bisa melakukannya, maka terjadi. Oke, saya coba sampaikan ini, klik. Istri saya 7 tahun lumpuh. Foto ini sekitar tahun ke-6 dia sakit. Lihat, tulang. Sudah nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Bahkan pernah selama 3 bulan, semua di tempat tidur. Maaf cakap, buang air besar tempat tidur. Nggak ada lagi kekuatan untuk berdiri. Udah tempat tidur seperti orang mati rasanya. Lalu kami sudah puas berobat di Jakarta. Mau kemana pun kami kejar dokter. Mau ke Cikini, ke Rumah Sakit Cipto, RSPAD, ke Gading Pluit. Kami kejar semua dokter untuk minta pertolongan Tuhan lewat dokter. Tapi belum terjadi kesembuhan. Lalu dalam masa-masa yang sudah semakin berat kondisinya, ada seorang teman saya di Singapura, penatua di gereja Metodis. Dia dokter di Mount Elizabeth di Singapura. Lalu dia bilang, "Pastor, please come to Singapore. Don't think anything. I will take care all." Lalu dia kasih tiket, dijemput di Changi. Lalu kami dibawa ke apartemennya. Lalu dibawa ke rumah sakit, berobat. Pulang dari ini Jakarta, ini Singapura. Sama, udah makin kurus. Pulang ke Jakarta, nggak sembuh dan belum terjadi kesembuhan. Saya sempat dalam masa-masa sepertinya di padang gurun yang saya tidak tahu kapan saya akan keluar dari situ. Berat sekali rasanya. Bayangkan ngurus anak 3. Yang pertama sudah kuliah pada waktu itu, lalu ngurus pelayanan, dan ngurus istri, dan nggak ada pembantu di rumah. Karena nggak sanggup membayar pembantu. Berat sekali rasanya. Saya hanya bisa nangis sama Tuhan. Saya nggak menangisi kondisi, tapi saya bilang, Tuhan, aku ini banyak melayani, banyak orang kudoakan sembuh, tapi istriku nggak boleh sembuh, Tuhan. Tuhan kerjakan. Kami mau menantikan. Dan sudah 7 tahun hampir belum terjadi apa-apa. Bahkan mulai kata-kata yang tidak enak bagi kami, teman-teman merendahkan, bahkan keluarga pun merendahkan. Orang lain berkata, namanya pendeta, doa pendeta, tapi kok sakit terus. Itu kata-kata itu berat bagi saya. Tapi saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kami percaya Engkau masih sanggup, dan tidak hanya sanggup, Engkau mau dan Engkau bisa menyembuhkannya. Itu perkataan kami. Tahu nggak saudara bagaimana dia akhirnya pulih? Nggak ada lagi yang lain yang kami kerjakan di rumah, hanya worship, berkata-kata, Tuhan di rumah kami ada kesembuhan. Lalu kami menyembah Tuhan di rumah, anak-anak main keyboard, saya main gitar, lalu kami menyembah Tuhan di rumah, minta kesembuhan. Dan belum terjadi kesembuhan. Masuk tahun yang ke-7, Bapak Ibu tahu, dia mendengar satu khotbah 5 menit saja. Si pengkhotbah itu orang yang pernah juga sakit seperti dia sebagai seorang hamba Tuhan, tapi dia dengan cara Tuhan, tiba-tiba Tuhan sembuhkan dia. Dan si pengkhotbah ini bilang begini,
Kalau engkau percaya seperti Alkitab bilang, di kayu salib itu dia sudah sembuhkan, dia sudah kerjakan kesembuhan. Dan kalau Alkitab bilang oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, kata si pengkhotbah. Dan si pengkhotbah bilang begini, ayo mari ambil apa yang ada di kayu salib itu yang Tuhan kerjakan. Ambil, terima itu menjadi milikmu. Dengan apa? Perkatakan setiap hari bahwa kamu sudah disembuhkan, sekalipun faktanya belum sembuh. Dan waktu itu nggak bisa lagi berdiri, Bapak Ibu. Berat banget rasanya merawat istri 7 tahun lumpuh. Tahukah saudaraku? Kemudian tiap hari kami berdoa, anak-anak berdoa, semua kami bilang di rumah kami ada kesembuhan Tuhan, di rumah kami ada kesembuhan. Kami bilang mama kami tidak akan mungkin di tempat tidur selama-lamanya, dan kami percaya kalau engkau yang memulai, engkau memilih kami, engkau akan meneruskan pelayanan kami. Lalu saudaraku, apa yang Tuhan buat? 6 bulan berkata-kata tentang kesembuhan. Setiap hari istri saya seperti orang gila. Tahu nggak bagaimana dia? Ayo sarap-sarap kaki, engkau kuat lagi ya, kita pasti bisa jalan. Nggak mungkin kita tempat tidur selama-lamanya. Itu perkataan iman. Tapi belum terjadi. Tapi tiap hari, aku kuat. Aku ambil apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib itu menjadi milikku. Aku rebut dalam namis menjadi milikku. Dan tidak ada satu pun bisa mencurinya. Mulai ada kata-kata seperti itu. Dan tahukah saudaraku, kira-kira hampir setahun, satu waktu anak saya pulang, sudah kelas SMP pada waktu itu, yang paling kecil, dia pulang dari sekolah. Lalu dia nangis. Mama kapan sih sembuh? Aku pengen banget sama mama pergi ke mall, foto-foto seperti temanku. Ada foto sama mamanya ke jalan-jalan. Mama udah lama sakit, udah 6 tahun. Aku pengen banget sama mama ke mall. Lalu kata-kata anak itu membuat istri saya semakin berteriak, Tuhan, dengarlah seruan anakku ini. Dia lindu sekali lihat mamanya bisa berjalan dan pergi ke mall. Lalu pada waktu itu genap hampir setahun, memasuki hampir 7 tahun. Saya pun dipenuhi oleh roh doa yang sangat begitu kuat, dengan air mata, dengan teriakan kepada Tuhan. Dan pada waktu itu saya bilang begini, Tuhan, sudah 7 tahun Tuhan, bolehkah kami melihat melewati 7 tahun ini mama kami berjalan? Kami menangis semua berdoa di rumah. Tahukah saudara, tetap diperkatakan, aku ambil kesembuhan itu. Kenapa? Karena orang percaya maka mulutnya akan berkata-kata. Ada deklarasi, ada proklamasi. Tuhan itu bekerja sangat luar biasa dan supranatural. Tak lama setelah itu, pagi hari dia duduk di tempat tidur, padahal biasanya ditolong baru bisa duduk. Dia duduk dan diayunkannya kakinya ke lantai. Lalu dia begini, ya namanya sudah lama nggak berdiri, goyang begini ya. Tapi tiba-tiba dia bisa melangkahkan kakinya sendiri begini. Dan dia melangkahkan bukan 1-2 langkah, dia langkahkan agak jauh, dia melangkah. Dan anak saya bilang, ayo mama bisa, mama sudah sembuh, ayo mama bisa. Saudaraku, itu awal dia mulai bisa berjalan sendiri. Itu nggak lagi pakai obat dari dokter. Saya nggak mengatakan tidak perlu obat, perlu obat. Tapi waktu itu kenapa kami nggak lagi minum obat? Dari Singapura pun kami pulang, asal minum obat dia, itu keringat dingin luar biasa, pucat, mau pingsan rasanya. Asal minum obat, ternyata orang yang kena autoimun itu, dia dideteksi dokter kena autoimun yang menyerang saraf-saraf kakinya. Makanya dia nggak bisa berjalan. Jadi waktu dia minum obat, dia tidak sanggup untuk mengerjakan apapun. Dia nggak bisa, pokoknya sudah seperti mau pingsan rasanya asal minum obat. Bahkan pernah kami ganti dari kimia ke herbal gitu ya. Nah, pindah dengan mungkin yang lebih bagus, yang lebih rendah begitu ya kimianya. Minum herbal pun dia tidak sanggup lagi. Saudaraku, waktu sakit 7 tahun, ini berat badannya tinggal 46. Bayangkan, sudah melahirkan anak 3, tapi kurus begini, tinggal kalau baju, ini sudah kelihatan semuanya. Tulang-tulang kata semua sudah harapan. Sama, ini pun begitu, masih sekitar 46. Tapi ketika dia sembuh, sekarang bukan 46, tapi 7, tapi sekarang dia 68. Ada akselerasi, ada percepatan ya. Sekarang dia sehat luar biasa. Saya pernah bilang gini sama dia. Kami main ke Kota Bunga, ke Cipanas. Saya bilang, "Ma, aku mau melihat
sudah kasih imbang ke saraf kakimu, udah bisa kamu berdiri di batu itu. Saya bilang, ayo coba kamu berdiri, angkat tanganmu, aku mau foto gitu ya. Nah, udah Pak, udah, sudah sempurna, nggak lagi goyang gitu ya. Nah, sudah sempurna. Nah, apa yang saya sampaikan bagian ini? Saya belajar. Dalam waktu 7 tahun saya mengalami badai yang berat, mengurus anak, mengurus pelayanan, mengurus istri. Saya ngerti yang namanya teriakan seperti perempuan ini. Dan di situ saya mengalami kualitas kedekatan dengan Tuhan yang lebih besar lagi. Mengalami kualitas iman dengan Tuhan yang makin besar lagi. Tahukah saudara, hari ini dia banyak punya pelayanan orang-orang sakit dan orang-orang stres. Tahukah saudara, kalau kita pernah mengalami masa-masa sukar dan sudah Tuhan tolong, artinya kita sedang siap dipakai Tuhan sebagai obat. Jadi gak ada yang salah. Perempuan ini bukankah ditolong Tuhan yang luar biasa, dipuji Tuhan imannya. Maka kita bilang, in the same time, perempuan itu anaknya malah kesembuhan dalam waktu yang sama. Saya nggak tahu hari ini seperti apa yang sedang kita alami. Secara pribadi hari ini, kalau itu memang kita sedang alami, ayolah, jangan berhenti berharap. Amin. Tetap berteriak, bangun kedekatan, percayalah dengan apa yang kita doakan. Bahkan Tuhan sedang bekerja. Kalaupun lambat seperti jalan kura-kura, nggak apa-apa, nantikan saja. Karena kura-kura nanti juga akan sampai juga di sana. Jangan bilang begini, Tuhan, berat sekali Tuhan. Kok Tuhan nggak dengar ya? Kok Tuhan nggak jawab? Kadang-kadang Tuhan jawab nggak sesuai dengan apa yang seperti kita bayangkan, tapi pasti ada jawaban. Pasti ada pertolongan. Saudaraku, waktu kita sedang diizinkan, klik. Waktu kita sedang diizinkan, ayo mari kita renungkan 4 hal ini. Klik sampai 4. Ingin ditolong Tuhan? Amin. Amin. Ayo, kita sama-sama baca yuk. Satu. Ya. Miliki keputusan untuk datang kepada Tuhan. Jangan mudah menyerah. Memelihara kedekatan dengan Tuhan. Konsisten dalam doa dan percaya. Dan jangan pernah berharap kita masih hidup nggak ada persoalan. Justru waktu kita masih hidup ada persoalan, di situ kita mau melihat kemuliaan Tuhan. Situ kita mau melihat jawaban Tuhan. Saudaraku, saya 1 minggu sebelum kesini, saya tertekan. Tadi saya tunjukin foto-foto tempat kami pelayanan tadi. Lalu pemiliknya, saya bertemu karena disuruh datang lewat guru TK-nya. Karena mereka jual semua. Dia punya rumah kontrakan di situ 40 unit. Orang Betawi asli. Lalu dia jual semuanya. Dan dia bilang sama kami, Bapak harus pindah. Padahal sudah 14 tahun saya sewa. Bapak harus pindah karena ini dijual semuanya. Dan saya disuruh datang bertemu dengan dia. Iya Pak, mohon maaf, memang Bapak sudah 14 tahun di sini pelayanan. Dia tahu saya pendeta, dan dia tahu situ ada TK gratis. Sudah 4 tahun Bapak menolong juga warga sekitar dan juga warga gereja. Tapi mohon maaf, kami mau jual. Kecuali, dia bilang, kecuali kalau Bapak mau beli. Waktu dia bilang mau beli, bingung saya, nggak ada uang. Nggak ada uang yang sedang ada kami pegang. Tapi kami tanya, berapa sih Bu? Sama balik namanya, urus sertifikatnya balik nama, 100 juta dia bilang. Lalu saya dengan dia bilang 100 juta, nggak mungkin saya beli, begitu dalam hati saya. Tapi ibu ini bilang gini, yang punya rumah, Bapak kan sudah 14 tahun di situ. Gini aja Pak Pendeta, berapa ada uang Bapak, kasih, dan saya beri waktu kepada Bapak sampai bulan 9 untuk membayarnya, katanya. Wih, mulai juga ada saya terasa sejuk gitu ya. Kenapa? Karena bukan mepet, masih bisa mikir gitu ya, masih bisa mikir. Lalu saya ada uang sedikit, saya kasih dia 10 juta, bikin kwitansinya, saya minta fotokopi sertifikat tanah itu dan bangunan itu. Kemudian waktu saya mau berangkat, dalam hati saya, gimana saya akan menyelesaikannya? 90 juta lagi, kan? Tapi saya diingatkan Tuhan begini, bagianmu tinggal percaya.
Kalau Tuhan yang bertindak, siapa saja bisa dia pakai. Dengan cara apa saja dia bisa pakai. Karena sama waktu tahun lalu kami membangun tempat itu, juga begitu gak ada uang kami. Tapi akhirnya selesai juga dengan cara Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini kita berkata, kemarin Tuhan tolong, bilanglah juga, hari ini pun Tuhan masih bisa tolong. Jangan bilang, aduh gimana hari ini. Kemudian firman Tuhan ingatkan saya nggak mau tertekan. Kenapa? Karena kita bilang begini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, masalahnya kita sering sekali kesusahan 3 bulan ke depan sudah kita ambil hari ini. Makanya kita agak bongkok jalannya. Mulai naik kolesterolnya, asam uratnya, asam lambungnya. Karena pikir itu menghantui kita. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau pikir dulu, aku mau berangkat dulu ke Amerika, sekalipun ke Kanada gagal gitu ya. Saya berangkat dulu ke Amerika, aku menantikan Tuhan akan bekerja. Saudaraku, waktu dia bilang, Bapak nanti bisa selesaikan sampai bulan 9, bagi saya itu jawaban. Tapi coba kalau dia bilang gini, ya kalau Bapak nggak mau, ya udah, Bapak keluar. Bapak harus bayar sekarang. Ini kan berat bagi saya. Dan dia bilang, sampai bulan 9, Bapak bisa akan selesaikan. Bagi saya, itu jalan keluar. Saudaraku, Alkitab bilang begini, bergembiralah karena Tuhan, karena Dia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Jadi waktu hati kita dengan Tuhan, percaya, kita bergembira, tertawa dengan keadaan yang sedang kita alami, maka sungguhnya pertolongan itu semakin dekat bagi kita. Amin. Saya tidak tahu hari ini, tapi doa saya hari ini, 4 hal ini, semua kita memiliki kerinduan datang kepada Tuhan. Jangan mudah menyerah. Ayo, pelihara kedekatan kita dengan Tuhan. Konsisten dengan doa kita dan percaya. Klik lagi. Bisa saya mengundang pemain musik maju ke depan. Dan ketika kita akan nyanyikan lagu ini, ayo, biar ini yang menjadi doa kita, nyanyian doa kita, dan nyanyian percaya kita, bahwa Tuhan itu Tuhan yang ahli membuka jalan. Bisa main dikunci saya, Bu. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang ahli membuka kesempatan. Bisa next slide? Ada sini lagunya. Ayo dengan sikap doa yuk. Saya nggak tahu hari ini kita butuh apa, saudara butuh apa. Tapi Alkitab itu bukan hanya tertulis, tapi dia bisa menjadi logos, nyata bagi kita. Ayo dengan sikap doa kita akan nyanyikan pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap pegang janjinya. Ku pegang, biar pengharapan kita, pengharapanku hanya boleh katakan sekali lagi sebagai nyanyian iman dan doa kita. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Nah, ayo mari pegang, percaya akan janji Tuhan, bahwa Dia sanggup membuka jalan. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Boleh hanya keyboard saja nyanyikan pujian ini. Mari dengan sikap hati yang sedang memandang kepada Tuhan. Saya tidak tahu hari ini Tuhan berbicara apa kepada saudara. Saya tidak tahu saudara sedang menghadapi apa. Saya tidak tahu saudara sedang berteriak tentang apa. Tapi mari belajar
dari kisah perempuan ini? Bukankah akhirnya dia ditolong Tuhan? Ya memang gak langsung, ada proses, ada waktu, ada masa-masa penantian. Tapi akhir Alkitabnya berkata, hai ibu besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau inginkan. Dan seketika itu juga anak itu menjadi sembuh. Artinya apa? Setiap kali badai yang sedang ada yang kita alami, di tengah-tengah badai itu pun ada Tuhan. Ada jawaban yang tersedia. Setelah saya melewati masa-masa sukar hidup saya tahu di tengah-tengah badai 7 tahun itu Tuhan ada di situ kok. Bahkan Tuhan membuat kaki atau otot-otot dari iman saya makin kuat di hadapan Tuhan. Dan hari ini ketika kita sedang menghadapi segala sesuatu, ayo ambil keputusan tetap datang. Jangan mundur. Jangan mudah menyerah. Kejar terus Tuhan, cari dan dekat, semakin dekat dengan Dia. Lalu latih tetap mulut kita untuk berkata-kata. Karena mulut kita itu sebuah nubuatan, sebuah doa yang kita ucapkan. Kalau hari ini berkata, aku mengalami terobosan, aku mengalami kesembuhan, aku mengalami promosi, kita kerjakan bagian kita, maka itu terjadi. Tapi kalau kita nggak berharap lagi, karena nggak lagi berani berkata-kata, rasanya seperti lama pertolongan, bahkan kita nggak dapat. Tapi hari ini Alkitab berkata, hai ibu, besar imanmu. Ini bukan berbicara mengenai gender. Semuanya kita hari ini belajar hari ini seperti perempuan ini, bahwa dia sanggup mengerjakannya bagi kita. Dan kalau ada hari ini di antara Bapak Saudara yang mungkin rindu sekali boleh berteriak kepada Tuhan, pingin meminta kepada Tuhan, bahkan mungkin pingin didoakan, ditumpangkan tangan, kita akan angkat pujian ini sebagai nyanyian doa kita. Dan kalau ada 1-2 orang saudara yang rindu sangat didoakan dan minta seruan kepada Tuhan untuk dijawab, dengan iman nanti saudara boleh maju ke depan, melangkah ke depan. Dan hari ini nantikan, bukan berharap ke manusia, nantikan Tuhan yang menyatakannya. Waktu saya sudah melakukan semua apa yang saya bisa, dibawa ke dokter, dibawa ke Singapura, tapi nggak ada kesembuhan. Tapi ketika air mata hanya kepada Tuhan, ketika teriakan kepada Tuhan, bukankah terjadi kesembuhan? Bukankah terjadi pemulihan? Saya percaya sekalipun hari ini belum kita lihat, tapi paling tidak iman percaya kita nggak goyah, pengharapan kita nggak berubah, pengharapan kita tetap ada pada Yesus sebagai sumber yang kita perlukan, yang sanggup mengerjakan segalanya bagi kita. Orala namanya syandara pataka sakarala namanya orabaya sikatakara namanya se. Haleluya. Oh Jesus, we believe in you, we trust in you. Mari katakan bersama-sama, hatiku percaya, hatiku Mari angkat suara kita, angkat hati kita, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. We believe and we trust in you, my Lord. Katakan, mari angkat tangan kita, katakan hatiku percaya. Kalau kau ada yang rindu sekali didoakan, boleh maju ke depan doa. Ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan yang sedang bergerak di antara kita. Nantikan pertolongannya, nantikan jamahannya. Ora pataka sakarala namanya se. Selalu ku percaya. Saudara, saya punya keponakan, pendeta juga, sudah 10 tahun menikah, belum punya anak. Saya hanya bilang begini, nantikan ya, percaya saja, jangan bimbang. Saya bilang begini, kalau Tuhan bisa membuka rahim Sarah, maka hal yang sama dia masih bisa kerjakan bagimu. Tahu saudaraku, masuk tahun ke-11, dia hamil. Dan sepanjang tahun itu, di akhir bulan, di akhir tahun, dia melahirkan. Sekarang anak sudah 2 tahun umurnya. Mungkin kita berkata begini, udah lama sekali Tuhan, aku tidak tahu kapan Tuhan tolong. Mulai kita nggak percaya, mulai kita ragu, mulai kita bimbang.
Ayo, perempuan ini tidak bimbang, perempuan ini tidak takut, perempuan ini pegang apa yang dia percayai. Oh, haleluya. Cahaya Tuhan, hari ini lihat hamba-hambamu yang merindukan intervensi daripadamu. Engkau melihat derai air mata mereka, teriakan mereka, seruan mereka. Mungkin mereka sampai sudah menyerah. Tapi hari ini biar firman yang disampaikan ini, mereka akan memiliki lompatan iman. Lompatan iman yang semakin tinggi, bahwa Tuhan ahli membuka jalan, bahwa Tuhan ahli membuka pintu. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menggenapi kerinduan hatimu. Tuhan mendengar teriakanmu. Tuhan melihat tetesan air matamu. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati keluarga ini. Dan kami memperkatakan keturunan ilahi terjadi di rumah mereka. Kami tidak membatasi dengan waktu yang sudah berjalan. Waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Dan kami berkata hari ini, ada benih yang baik, ada telur yang baik bersatu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami melihat dalam waktu yang sama di tahun depan, mereka akan menggendong seorang anak. Ora pataka sakarala namanya sande. Oh, terima dengan imanmu, latih perkataanmu. Terima dengan imanmu, latih perkataanmu. Dalam nama Yesus. Orala namanya sikatakarala namanya se. Oh, we believe in you, we trust in you, my living God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, Jesus, Jesus. Apapun yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini Tuhan hari ini, genapi Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya, genapi ya Tuhan. Pelihara terus iman percayanya, mengalami lompatan iman yang lebih tinggi. Sebab bagimu, asal kami percaya itu cukup. Bagimu, asal kami percaya itu cukup. Engkau Tuhan yang mengerjakannya bagi hamba-Mu. Apapun yang menjadi kerinduannya ya Tuhan. Orala namanya, sikatakarala namanya, Bu. Terima kasih Tuhan. Ya. Yes Lord. Tuhan, aku tidak tahu apa yang sedang dialami hamba-Mu, tapi Engkau tahu dan Engkau mengerti. Hari ini aku berdoa supaya firman ini hidup dalamnya dan dia alami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan bertindak sempurna atasnya. Di dalam nama Yesus yang hidup. Oh, dalam nama Yesus yang hidup, Sang pembuat mujizat, mengerjakan pertolongan, mengerjakan mujizat. Taruh iman percaya yang lebih lagi Tuhan dalam hatinya. Oh, apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada. Aku lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan imanmu, miliki benih iman yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Kau tidak bertunda untuk boleh melakukan pertolongan itu. Kerjakan dalam diri hamba-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah kami yang kreatif untuk mengerjakan pertolongan bagi kami. Pertolongan yang sempurna. Karenanya kami tidak dipimpin oleh perasaan, tidak dipimpin oleh apa yang kami lihat. Biar hari ini dipimpin oleh iman percaya kami. Dan hari ini aku perkatakan semua kerinduan hatimu, apa yang kau sedang nantikan, apa yang kau sedang rindukan, apa yang sedang kau teriakan di depan Tuhan. Dengar, Dia mendengar teriakanmu dan Dia ingin menantikan hidupmu. Ayo tetaplah datang kepada Tuhan. Makin dekat, jangan mau kalah, jangan mau kalah. Terus latih mulut, latih doa kita, percaya sampai kau boleh menerimanya. Dalam nama Yesus Tuhan, Allah yang hidup, aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kau melepaskan roh iman, turun dalam nama Tuhan Yesus, turun dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Mari angkat semua tangan kita bersama-sama. Semua kami yang ada di ruangan ini, masalah bukan membuat kami mundur daripada Tuhan. Masalah bukan membuat kami nggak lagi melayani. Masalah bukan membuat kami menjadi uring-uringan.
Bahkan masalah buat kami bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan Tuhan. Tapi hari ini kami mau latih iman kami, supaya ada pujian dari mulutmu tentang iman kami. Seperti kau memuji perempuan ini berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Dan hari Tuhan sekali lagi kami berdoa, supaya setiap kami menyadari kami adalah orang-orang yang bodoh kalau kami tidak mengejar Tuhan di hidup kami. Karena sesungguhnya masa depan kami, semua yang kami minta, semua yang kami perlu ada pada Tuhan. Karenanya kami mau ambil keputusan selanjutnya datang kepadamu. Kami tidak kalah dengan keadaan kami. Kami tidak menyerah. Kami tidak give up. Kami tetap akan mengejar Tuhan, memelihara kedekatan kami, dan melatih mulut kami untuk memperkatakan Tuhan itu hebat, memperkatakan Tuhan itu ahli membuat jalan, ahli membuka pintu, ahli mengerjakan strategi, ahli memberikan kami inovasi baru dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, oh hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in my heart will trust in you. My heart will trust in my heart will trust in. Lagi katakan once again, my heart will trust in you. Mari meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berkata-kata, biar kebenaran ini kebenaran yang memerdekakan kami, yang membawa kami dan memiliki lompatan iman yang lebih tinggi. Karena kami ditetapkan bukan orang-orang yang kalah, kami ditetapkan menjadi orang-orang yang menang. Bahkan Engkau berkata, kami lebih daripada pemenang. Karena Tuhan yang kami kenal adalah Tuhan pemenang, dan Tuhan yang tidak pernah kalah. Dan kami adalah anak-anak pemenang. Kami menang dalam tantangan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apa saja kami menang. Karena ada spirit pemenang itu dalam diri kami. Kami bukan orang-orang yang kalah, dan kami bukan orang yang pecundang. Kami adalah orang-orang yang memiliki kasih karunia Tuhan untuk menang dalam perlombaan iman kami. Latih kami semuanya supaya kami memiliki otot-otot rohani yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin.